beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal Dia. Pendidikan itu berfungsi sekali untuk menjadikan jemaat percaya dan memahami sesuatu tentang Allah, sekaligus juga dalam mengenal Alkitab. Mesti begitu. Bukan saja soal-soal yang praktis saja, tetapi bagaimana mereka memahami Alkitab itu secara baik. Memahami, percaya jemaat itu dengan baik. Percaya kepada Tuhan Allah. Kenapa hal ini penting, saudara-saudara? Karena kita kasih contoh saja. Kalau kita mulai dari pertanyaan, berapa banyak jemaat yang baca kas habis Alkitab? Saya yakin bahwa di bawah 2% dari jemaat yang bisa baca Alkitab sampai tuntas. So kita tidak usah angkat tangan. Kita cek, kita harus ada baca Alkitab sampai habis atau tidak. Kalau baca saja tidak sampai habis, bagaimana mengerti sampai habis? Yang sudah baca saja belum tentu mengerti. Apalagi Alkitab penuh dengan konteks. Yang konteks waktu itu cukup berbeda dengan konteks hari ini, sehingga ketika kita mau mengutip satunya kita harus sadar benar bahwa ada konteks tertentu di firman. Karena itu mestinya ini sekaligus menjadi himbauan. Jemaat pas lebih banyak di rumah ini karena kurang kumpul-kumpul, lebih program baca Alkitab. Kas habis, kok hanya 4 bulan suka habis. Daripada hanya program bikin kolak, lebih baik baca Alkitab. Ada kok yang sepanjang pandemi 1 tahun mau 2 tahun ini ada yang sudah baca kas habis Alkitab kok. Kita puan anak dong, ini saya lihat dong di sepanjang belajar dari rumah ini, dong sudah di FF itu cukup mahir. Tunduk. Sembunyi. Dong tiap malam itu hanya begini. Saya curiga satu-satu jalan dong pun tangan hanya begini. Dorang lebih akrab ke hal itu daripada akrab kepada Alkitab. Lantas bagaimana soal kita nanti? Saya takut ada satu waktu saya anak dong ini saya lihat dong hafal 12 murid Yesus ini mulai parah. Apalagi kita suruh hafal 36 kitab di 66. Saya rasa mulai lebih parah. Jangan hal-hal lain. Saudara-saudara, itu yang membuat kemudian nanti pas bilang kalau pas tidak ada pandemi kok cerdas cermat Alkitab dari Injil Yohanes. Itu mulai dari remaja, anak, pasutri, lansia, semua tiap hari hanya bilang pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah firman. Dan tiap hari jalan hanya hafal-hafal saat di jalan. Karena apa? Karena tidak dibiasakan untuk itu. Proses untuk menemukan kebenaran firman yang pada gilirannya jemaat mengalami perubahan tingkah laku. Saya kira subaca habis ini proses untuk memahami, tetapi sekaligus sampai kepada bagaimana mereka mengalami perubahan tingkah laku. Berulang kali saya sampaikan, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Tapi tentunya kita dasarkan tadi pada persekutuan dengan Tuhan Allah. Sekaligus ini menjadikan jemaat itu sebagai pribadi yang bijaksana dengan menghidupi imannya kepada Yesus Kristus. Bijaksana dan menghidupi iman kepada Yesus Kristus. Tujuan daripada pendidikan di dalam gereja itu kira-kira begitu. Bukan soal kita membuka sekolah atau tidak. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi bagian yang penting dalam pembangunan jemaat. Memahami firman, percaya, dan berubah tingkah laku. Yang kedua, saudara-saudara, saya kira ini catatan menarik. Kita bersekolah, kasih sekolah anak-anak kita. Harusnya bukan untuk kerja. Sekolah untuk apa?
supaya dapat kerja. Oh, banyak juga yang tidak sekolah juga ada kerja kok. Jadi sekolah bukan kerja untuk dapat kerja. Lalu sekolah untuk apa? Sekolah bukan juga untuk menjadi pintar saja. Kenapa saudara-saudara? Pendidikan itu, sekolah itu sesungguhnya dimaksudkan untuk membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Ada orang sekolah tinggi, dapat kerja bagus, tapi kualitas kehidupannya rendah. Saya ulangi, sekolah tinggi, dapat kerja bagus, kualitas hidupnya rendah. Jadi buanglah jauh-jauh pikiran seolah-olah kita sekolah hanya semata-mata untuk kerja. Kita bersekolah supaya, tadi di paling awal saya sampaikan, kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu akan mengubah seseorang, memberi wawasan, memberi pengalaman. Supaya dia punya kualitas hidup yang benar, yang baik. Supaya kemudian ketika orang melihat orang berpendidikan itu, orang yang sekolah, memang ini dulu baru dia punya nama orang sekolah. Ini baru sekolah. Jangan justru sebaliknya di situ. Saya coba-coba lihat, saya ingin kutip satu ayat. Amsal pasal 19 ayat 2, saudara-saudara. Kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita butuh kualitas hidup. Rajin, tekun, belajar tetap pada jalan yang benar. Itu kualitasnya ada di situ. Supaya ketika melakukan sesuatu, kita melakukan dengan tanda-tanda, oh ini orang-orang sekolah, orang-orang yang berpendidikan, itu kira-kira begitu. Ketiga, saudara-saudara, gereja sebagai institusi, juga sekaligus gereja sebagai tubuh Kristus, bertanggung jawab untuk membangun pendidikan yang takut akan Tuhan dan punya karakter Kristus. Takut Tuhan dan berkarakter Kristus. Gereja sangat bertanggung jawab untuk itu. Tetapi sadar saudara-saudara bahwa perjumpaan kita ini kan singkat sekali. Apalagi tambah pandemi ini. 1 minggu kita ketemu 1 kali. Bagaimana kemudian ini didoktrinasi dengan baik? Saya kira kita tidak lagi akan bicara tentang gereja sebagai institusi. Itu kalau dia buka sekolah. Kita akan melihat gereja itu sebagai pribadi demi pribadi. Gereja bukan gedungnya, gereja orang-orangnya, termasuk orang-orang tua. Kita semua yang akan menanamkan pendidikan yang takut akan Tuhan sekaligus punya karakter Kristus dalam hidup kita. Supaya orang melihat anak-anak kita, orang melihat kita dan memuliakan Tuhan Allah. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta.